What's up guys, balik lagi sama gue Steven Diono. Saya bodybuilder. Ini gue lagi OTW ke gym. Jadi gue mau latihan ya. Gue baru pulang kerja, ini jam 7 malam di sini. Di Indo beda hanya sejam, jadi gue ini lagi di China ya. Urusan pekerjaan. Gue di sini bakal lama banget. Ini gue lagi keluar kota. Nah kalau misalnya keluar kota ini, gue bakal sering pindah-pindah gym. Gue bakal sering bergantung sama gym hotel. Tapi yang pasti ini gue agak beruntung. Puji Tuhan juga, gue dikasih tempat gym ya. Jadi sini gue akan latihan. Kita lihat nanti keseruannya seperti apa. Tapi pasti hari ini kita latihan kaki. Dan di sini gue ke gymnya gue jalan kaki bro, karena dekat, sekitar 1 kilo doang. Oke, 1 kilo kita jalan kaki. See you guys on the gym. Oke, hello, what's up? Udah lama banget nih guys, gua nggak bikin video soal latihan di gym. Jadi ini yang kalian tunggu-tunggu. Mana nih bang? Teori mulu, latihannya mana? Oke, kesini kita langsung aja latihan. Jadi ini gua leg day ya. Jadi gua sekarang lagi isolasi. Gua nggak isolasi, maksudnya gua lagi pindah kota ya, dinas. Terus gua ini ngelakuin gerakan kaki di gym pinggiran. Ya, jadi gua nggak ada squat rack, tapi gua tetap bisa latih kaki dengan alat yang ada. Jadi kalau misalnya emang nggak ada, ya udah pakai ini aja. Nah, sekarang gue mau ngomongin caranya cari beban ya, cari beban latihan. Nah, di sini kalian bisa lihat gue kalau pakai Smith machine, bebannya nggak bisa seberat kalau gue squat. Alasannya kenapa? Karena kalian bisa lihat kalau gue pakai Smith machine nih, gue akan lebih fokus ke hypertrophy, turun bawah-bawahnya. Jadi ROM-nya otomatis dia memanjang dan ngasih stimulasi yang lebih gede ke otot gue. Gitu. Nah, gue pilih bebannya itu pertama di reps yang udah gue tentuin. Gue tuh tentuin repetisi itu di 6-8 reps. Tapi ini di beban ini ya, ini 100 kilo, gak dihitung barnya ya. Ini gue bisa 14 reps. Jadi kalian tahu ini keringanan. Jadi makanya di set kedua gue langsung naikin bebannya ke ini di 140 kilo. 140 kilo, ingat gue gak hitung barnya. Ini gue cuma bisa 8 di RPI 7. RP7 tuh maksudnya gue selesai setnya gue masih bisa 3 kali lagi, jadi gue gak habisin tenaga. Nah, gue hitung beban 140 ini sebagai set inti gue. Jadi 3 set gue baru hitung dia sebagai working set. Yang tadi 100 kilo itu gue cuma hitung dia sebagai pemanasan. Nah, kenapa? Karena tadi itu bisa dibilang awal-awal gue itu salah pakai beban. Tapi kenapa gue tetap lanjutin? Karena namanya gue juga baru pindah ke gym baru, gue pengen tahu rasanya dengan beban 100 kilo gue bisa berapa. Jadi ya udah. Nah, tapi kalau kalian udah tahu 100 kilo ternyata keringanan, untuk next workout ya kalian udah jangan dilanjutin lagi gitu. Jadi harus belajar. Karena apa? Kalau lu awal-awal lu udah habisin tenaga lu di beban yang sebenarnya lu kasih stimulasi kecil-kecil, kayak contohnya gue bisa 140 kilo, tapi gue malah udah habisin tenaga gue di 100 kilo. Ngapain? Ya kan, kita bisa kasih stimulasi yang lebih besar, lebih bagus, tapi kita malah kasih stimulasi yang lebih kecil dengan beban yang lebih kecil. Ngapain kan? Nah gitu, jadi alasannya gitu ya. Jadi ada yang disebut teknik piramid. Nah, teknik piramid tuh menurut gue teknik yang agak kurang efektif ya. Karena apa? Karena di awal lu pakai beban yang lebih ringan, terus per setnya bebannya nambah. Kenapa nggak sekalian dari awal aja lu sudah pakai beban yang cukup? Ngapain pakai dinaik-naikin? Kan kalau lu naik-naikin artinya lu menggunakan beban yang sebenarnya terlalu gampang buat lu kan. Gitu loh. Lu kalau misalnya mau ngecek beban, lakukan pas lagi pemanasan. Dan pemanasan lu nggak perlu lakuin reps yang terlalu banyak. Lu cukup cobain bebannya di atas punggung lu. Kalau lu merasa dia, oh ini kayaknya gue bisa 15 nih, ya udah stop di situ. Gitu loh. Nah, jadi itu alasan gue kenapa gue nggak pernah pakai pyramid set. Oke, ini gerakan kedua gue langsung main ke leg press. Mungkin next workout gue akan leg pressnya duluan ya. Kalian bisa lihat nih di leg press gue lock, dan juga gue turun sampai benar-benar bawah banget sampai alatnya mentok. Dan lutut gue nggak ada masalah. Ingat, karena beban yang gue pakai itu cocok buat gue ngelakuin ini dengan gerakan yang bagus. Dan ingat, gue melakukan sesuai dengan kemampuan gue. Makanya untuk teman-teman yang ngeluh sedihnya sakit lah,
Mungkin lo pakai beban yang terlalu berat, padahal ROM lo juga nggak bagus. Lo cuma sok-sokan doang pakai beban yang berat. Ingat bro, nggak ada yang peduli lo leg press bisa berapa. Jadi lo nggak perlu semua beban di gym lo pakai di situ dan lo suruh cewek lo naik, tapi lo cuma turun setengah-setengah. Lo malah jadi bahan ketawaan doang. Terakhir, gue stiff leg deadlift dan selesai. Oke, jadi gue ngerekam video akhir ini agak aneh di WC. Karena ini udah malam. Ini selesai gue nge-gym, gue makan dulu. Gue baru bikin video. Ini udah malam, di sini jam 12 malam. Teman gue udah tidur. Sekarang gue di kamar ada roommate. Jadi gue nggak bisa bikin video malam-malam dan bebas dulu ya. Jadi gue harus lihat keadaan ini karena kanan gue, kiri gue udah tidur. Jadi gue bikin video bentar di WC. Nah, tadi gue pas bikin voice over tuh nggak kelar. Jadi gue terakhir tuh pakai stiff leg. Habis gue stiff leg buat otot paha belakang. Itu total semua gue udah ngelakuin 10 set. Ya, jadi ingat, kalau latihan lo bener, lo nggak mungkin bisa ngelakuin terlalu banyak set dan efektif. Ya, jadi ingat, lo kalau misalnya nanya gue butuh berapa set, lo coba aja ngelakuin 10 dulu. Dari 10 lo lihat dari minggu ke minggu lo progres nggak angkanya. Kalau lo udah progres, lo boleh cobain nambahin 1 atau 2 set lagi. Kalau masih nambah bagus. Nambahin terus kalau lu mau. Sampai akhirnya pasti akan ada titik dimana pas lu nambahin itu, yang ada dari minggu ke minggu lu akan makin susah naik angkanya. Dari situ lu tahu kalau lu kasih kebanyakan set. Itu aja ya. Jadi jangan lupa latihan, pola makan juga protein paling penting, inget ya. Jadi inget, besok kita akan latihan lagi push workout. Itu videonya teman-teman. Oke, see you guys next video. Bye bye. Done!